Halo, tes. Oke, bisa dimulai ya. Oke. By saying Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita hari ini tentang steps to you as study bersama saya selaku moderator Zaratul Idami. Dan juga ada dengan speaker kita di sini yaitu Miss Lilis Suadah dari Education USA. Halo Kak Lilis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami manggilnya Kak Lilis, Miss Boleh, Lilis. Kak Lilis is fine. Lilis, Don't ya. worry, boleh. Yes. It's very nice to see you, Kak Lilis. The same thing. Thank you for inviting anyway. Okay. And I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to every participant today. It is very nice to see you all. Dan selamat bergabung di acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Tadi saya sudah mengatakan ya, acaranya adalah Steps to US Study, held by Lembaga Bahasa IAIN Langsa. Oke, sekali lagi selamat bergabung dan selama lebih kurang 120 menit ke depan ya, insya Allah sampai jam 12 jika tidak ada kendala dan halangan apa-apa. Kita bersama di sini akan belajar, bertukar informasi, sharing, bertukar pengalaman dengan Kak Lilis dari Education USA tentang the way how we can reach US for studying. Oke, kawan-kawan semua. Sebelumnya tentu puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kehadirat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing kita dari alam jahiliyah kepada alam yang sungguh terang benderang dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk acara diskusi kita hari ini, nanti setelah kita sharing informasi tentu akan ada tanya jawab ya and discussion. Untuk tanya jawab dan sesi discussion nanti kita serahkan kepada Kak Lilis ya selaku speaker, apakah mau langsung boleh bertanya, interact, atau nanti kita adakan sesi. Bagaimana Kak Lilis? Kalau misalnya, oke. Biasanya sih yang sudah presentasi dulu, nanti baru bertanya. Tapi saya rasa kita santai aja. Kalau misalnya ada di tengah sesi ada yang mau bertanya juga boleh. Feel free. Okay. Ya. Diperbolehkan ya kepada partisipan nanti kalau ada pertanyaan boleh di room chat atau raise hand, dipersilahkan. Ya kawan-kawan semua. Okay, so the time is yours, Kak Lilis. You may begin. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Okay. So, pertama-tama terima kasih banyak untuk Lembaga Bahasa IAIN Langsa for the invitation, right? Ini sebenarnya bukan sesi yang kita sudah planning lama sekali dan akhirnya terwujud juga. And thank you for Kak Intan as the lecturer in IAIN Langsa for inviting and coordinating the event. And also I would like to also thank the MC Kak Zaratul Idami, or we can call Bu Zaratul Idami karena Bu dosen. Thank you very much for having me here, and definitely I'm very happy to see participants ya, semua peserta. Semoga pagi ini semangat ya. And I really hope that later on ke depan saya bisa langsung mengunjungi IAIN Langsa, karena itu sebenarnya udah planning dari jauh-jauh hari, tapi tiba-tiba pandemi dan tertunda lagi. Okay. So hari ini let me share my screen first, and then we can have further discussion. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang ada pertanyaan, don't worry to kind of raise hand atau langsung bertanya boleh. Okay, let me start from the beginning, jangan langsung ke atas. Okay, nah, so hari ini kita akan bicara tentang steps to US study.
kuliah ke Amerika, langkah-langkahnya seperti apa, persiapannya seperti apa, dan kenapa ini kita harus persiapkan jauh-jauh hari. Oke? Suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, wonderful. Very clear. Very clear. Nah, mungkin ada yang baru ikut event dengan Education USA dan wondering, kita ini apa sih? Apakah kita agent atau kita seperti apa? Education USA sebenarnya adalah lembaga resmi yang disupport langsung oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. So we are official, ya, dan peran kita ini adalah memberikan informasi yang pertama akurat, yang kedua terbaru, dan selanjutnya itu komprehensif terkait dengan kuliah ke Amerika. Selanjutnya orang sering bertanya, oh ini kuliahnya kerjanya di Education USA, berarti nanti bisa bantuin saya ke Harvard dong, bisa bantuin saya ke kampus ini. Yang saya bisa bilang adalah kita bisa membantu mahasiswa untuk kuliah di kampus idamannya, ke kampus manapun. Tidak mesti Harvard, karena Harvard is only one university, right? Di US itu lebih dari 4.000-an, hampir 5.000 kampus terakreditasi. And we are not part of them, none of them. Like, kita berdiri independen, kita tidak bias, artinya we do not endorse any universities, right? But we help students to study in any universities they want. Itu yang saya mau bilang. Ke kampus manapun. Karena sekarang orang sering, nanti saya jelaskan bagaimana cara memilih kampus segala macam. And di dunia ada 425 centers in 178 countries. So we are not new center, we are not new institution, sudah lama dan tersebar di seluruh dunia. In Indonesia, we are very fortunate. We have 8 centers in 6 cities. Cuma di 6 kota seluruh Indonesia. Dan yang paling beruntung di Sumatera kita ada 2. Satu di Aceh, saya base-nya di Aceh, di Banda Aceh, tepatnya di kampus UIN Araniri. And the second one is in Medan, it is in US Consulate Medan. Sebenarnya Langsa sangat dekat dengan US Consulate Medan, ya. And next is Jakarta, kita punya 2 center di Jakarta, 1 center di Malang, and we have 2 centers in Surabaya and 1 center in Makassar. Surabaya, we have 1 in US Consulate Surabaya, and another one is in Universitas Airlangga. Oke, yang paling penting adalah semua layanan Education USA ini adalah free of charge. Jadi saya cuma boleh hadir ke event yang gratis. Kalau eventnya berbayar, I am prohibited, I'm not allowed to go, gitu. Ya, semua asistensi, layanan, tanya jawab, konsultasi, semuanya gratis. Kalau mau pergi yang berbayar, pergilah ke agent. We are not agent, we are different. Jadi karena kita memang lembaga resmi di bawah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, makanya semua servis itu harus gratis. Nah, as I've mentioned, we've got 8 centers and 10 advisors usually, right? Ini adalah lokasi-lokasinya, dan di Sumatera we have 2 centers, one in US Consulate Medan, and I'm based in Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Oh, how is it like? Different centers has different setting. But if you go to Banda Aceh later on when pandemic is over, you can definitely just come by and have a discussion like that. Ini adalah center di mana saya bekerja. Jadi biasanya ini terbuka untuk semuanya, walaupun lokasinya UIN. Jadi boleh datang nanti, boleh menggunakan fasilitas. Kita punya beberapa komputer di sini dengan internet dan juga beberapa referensi yang bisa dipergunakan. Jadi mereka ngapain aja di sini? Mereka mempersiapkan studi S2, S1, S2, S3, atau pertukaran ke Amerika. Oke, here we go. Apa sih yang sebenarnya Education USA Advisor tawarkan? Nah, yang pertama adalah one-on-one consultation services. Group advising programs, information sessions, pre-departure orientation, Education USA fairs. Biasanya sebelum pandemi bisa langsung ketemu tatap muka, tapi selama pandemi semua layanan ini dalam bentuk online. Plusnya adalah kita tidak lagi dibatasi oleh border and distance gitu. Yang di Langsa mau konsultasi, you can directly book me in a consultation. Mau misalnya konsultasinya tentang apa saja, persiapannya kuliah ke Amerika,
misalnya cuma mau curhat, saya udah sejauh ini punya rencana tapi masih bingung. You can also like come to me and have a discussion, right? And then group advising program is another thing. Nah, group advising misalnya, oh saya malas sendiri, takutnya nanti keteteran. Don't worry, kalian bisa ajak teman. Nah, kenapa kita bikin group advising? Karena kadang-kadang ada orang yang sangat independen. They can go like by themselves from the beginning until the end. Tapi ada juga orang yang kalau sendiri itu jadinya kurang semangat gitu, nanti ketinggalan, tidak begitu yakin dengan diri sendiri. So it's good to have a group discussion. Group advising ini berarti silahkan ajak beberapa orang teman, nanti kita bisa setting up meeting, dan dalam meeting itu kita bisa diskusi. Jadi kita bisa persiapkan dari langkah awal sampai langkah akhir bersama-sama gitu. Next one is information session. So this is information session. Jadi kalau misalnya nih pesertanya ada yang dari luar IAIN Langsa nggak, Bu Moderator? Atau yang dari luar? Ada ya. Nah, misalnya katakanlah dari luar Langsa ada kampus lain yang memang mau mengundang Education USA Center, boleh. Topiknya boleh diganti, boleh juga gitu. Topiknya macam-macam, banyak yang bisa dibahas dari study in the US. Nah, ini sesi pertama. Jadi mungkin ada yang sudah ikut sesi sebelumnya sudah tahu. Tapi bagi yang belum pernah ikut sesi sebelumnya, ini adalah sesi awal. Nanti di minggu depan saya akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya cara membuat CV atau resume yang sesuai dengan permintaan dari kampus Amerika gitu. Nah ya, jadi kalau misalnya yang sesudah sesi 3 sesi dari IAIN Langsa nanti ada sekolah lain mau mengundang kita, feel free to reach out, nanti kita bisa schedule another event. Pre-departure orientation itu juga kita biasanya bikin 2 atau 3 kali setahun, but mostly 2 kali, spring and fall semesters. Dan yang terakhir adalah education fairs. Nah ini yang saya ingin bahas juga, karena setiap tahun biasanya sebelum pandemi kita sering bikin event, cuma biasanya sih di kota besar kayak di Medan, di Padang, kemudian di Jakarta, di Surabaya itu kita bikin fair. Fairnya macam-macam, ada yang misalnya community college fair yang mau S1, atau misalnya fairnya graduate fair yang mau fokus S2, atau juga law fair yang memang fokus ke hukum. So fairnya beda-beda. Dan semuanya gratis. Di dalam fair ini menariknya adalah kita akan mengundang banyak sekali perwakilan dari kampus di Amerika, can be 20, can be 30s, universities. Jadi nanti kalian bisa langsung mengunjungi dan berkonsultasi. Selama pandemi kita juga pernah bikin graduate fair, dan tahun ini kita sedang mempersiapkan juga graduate fair. Nah, jadi kalau misalnya nanti tertarik untuk langsung bertemu dengan perwakilan kampus dan nanya-nanya langsung tentang seperti apa sih kuliah di kampus itu, bagaimana tuitionnya, bagaimana financial aid-nya, itu juga bisa menghadiri. Pertanyaannya, gimana saya tahu tentang event ini? Nanti di akhir saya kasih kontaknya. Ikuti aja Education USA Instagram, Education USA ya, Education USA Indonesia. Jadi kita akan post semua event kita di Instagram itu, termasuk event hari ini juga masuk di Instagramnya Education USA Indonesia. Okay, so not we ask temporarily go online until further notice, dipantau aja Instagram Education Indonesia, nanti akan ada apakah kita akan membuka kembali kantor kita secara in person atau masih tetap online. Nah, layanan Education USA Advisor itu seperti apa? Banyak layanannya. Yang pertama, kita biasanya membantu mahasiswa menentukan kampus yang terbaik bagi mereka. Saya juga sering mengecek CV dan resume. Kemudian kita cek perlengkapan aplikasi ke kampus, terutama dalam hal essay. Jadi silahkan ditulis essay-nya, kemudian dikirim ke kita cek dan kita kasih feedback. Selanjutnya juga berkaitan dengan misalnya, oh saya mau daftar Fulbright yang tujuan Amerika, atau saya mau daftar LPDP tujuan Amerika. Atau saya nggak siap dulu dengan beasiswa, tapi saya mau program singkat dulu. Program singkat juga bisa. Kita sekarang banyak program ya, ada program contoh Global U-Grad and Aminef punya, ada program YSEALI, ada program YES, kemudian ada program CCIP ya, banyak sekali program dari Aminef. Dan bahkan ini kalau misalnya ada yang udah tahu, untuk mahasiswa S1 juga udah buka yang namanya beasiswa ISMA. Tahu ya beasiswa ISMA. Jadi itu juga dari Dikti untuk anak-anak yang mahasiswa yang mau melanjutkan kuliah selama 1 semester atau 1 tahun di Amerika, di kampus-kampus top di Amerika.
Nah, ini juga kesempatan buat kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk misalnya nih melihat potensi mahasiswanya dan mendukung mereka untuk mendaftar program ISMA ini. Selanjutnya adalah University Admission and Other Application Requirements. Ya, kita juga melihat persyaratan-persyaratan lain. Misalnya nih, ada yang udah bikin list dari universitas. University selections-nya. Nomor 1 saya mau pilih Colorado School of Mine. Nomor 2 saya mau pilih North Carolina University. Nomor 3 saya mau pilih misalnya California UC Davis misalnya ya, dan lain-lain. Nanti kita lihat persyaratannya seperti apa, GRE-nya seperti apa, IBT-nya seperti apa. Jadi kita cek kesesuaian antara profil si applicant dengan ekspektasi si kampus. Selanjutnya, kalau misalnya diundang untuk wawancara, saya udah kirim Fulbright, terus saya kebetulan dapat undangan untuk interview. Nah, that's another thing you can call us. Like, kita bisa set up mock-up interviews. Nanti kita coba set up seperti apa sih interview, dan saya juga biasanya akan kasih feedback. Oke, next. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, oke. Dan perlu diingat semua layanan ini gratis. Pertanyaannya, why study in the US? Yang pertama itu yang perlu kita ingat, kampus di Amerika itu kalau dilihat dari segi rankingnya adalah boleh di top 100 aja. Pasti banyak sekali yang kampus top 100 itu dari Amerika. Gitu. Yang kedua, quality and flexibility of its facilities, faculty, programs, dan lain-lain. Nah, yang menurut saya paling menarik dari kampus di US adalah berdasarkan pengalaman saya bekerja di Education USA. Oke, we have a Reza podcaster asking, silahkan. Ada yang raise hand, silahkan. Ya, halo, bisa dengar saya? Bisa. Silakan, Riza ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Lilis. Jadi nggak usah perkenalkan diri ya, langsung aja. Saya Riza. Jadi saya pengen tanya gini nih Bu Lilis. Tadi Bu Lilis ada mention masalah ISMA. Jadi ISMA itu gimana Bu Lilis? Apakah mungkin kita cuman kayak exchange student, cuman setahun doang di sana, berarti 2 semester, fall sama spring, terus kita balik lagi ke Banda Aceh, atau itu gimana Bu ISMA? Karena program itu menarik buat kawan-kawan. Maaf saya sambung sedikit, karena itu menarik Bu Isma, karena kita kan pengen punya experience gimana sih kampus-kampus di US yang mungkin notabene ya mungkin stigmanya liberal, dan stigmanya mungkin bebas, mungkin kita juga fasilitas pastinya kan yang mungkin banyak orang yang nggak tahu kan. Itu boleh nggak sedikit dielaborasi masalah ISMA tadi Bu? Karena menarik, karena banyak mungkin saya yakin di sini mungkin ada yang masih S1 mungkin, kalau bisa exchange student setahun, mending aku ikut aja itu dulu. Jadi nambah semangat untuk kuliahnya. Iya, oke. Ya. Kalau boleh tahu Pak Riza, sekarang masih mahasiswa atau mungkin dosen? Saya kebetulan salah satu orang yang kurang beruntung, karena saya nggak bisa sambungin S1 dulu di US. Oke. Jadi saya dulu pernah di US, saya selama program saya ngambil dulu di community college 2 tahun. Oke. Jadi kebetulan saya kan stuck nih, saya mau ngambil, saya kemarin mau coba transfer di Temple yang di Villa. Cuman karena saya juga kurang dana, ada juga masalah keluarga sedikit, karena emang saya juga nggak bisa tolak ya. Bilanglah musibah. Jadi saya mesti balik ke Banda. Jadi posisinya saya dulu Bu Lilis, saya udah saya udah lulus di D3 perbankan dulu di Unsia. Di Unsia, terus? Ya, jadi terus saya coba-coba mau kuliah luar negeri, saya lihat ada peluang, juga saya ada sedikit kenalan di US, ya saya terbang ke sana 2011, terus nyampe sana, saya sana terakhir end up-nya 6 tahun. Gara-gara mungkin saya nggak cocok dengan pendidikan di sana, atau mungkin saya mungkin kurang cepat beradaptasi dengan pendidikan di sana. Jadinya saya lulus associate degree saya itu saya lulusin dalam waktu 5 tahun. Oke. Jadi saya pengen tahu nih Bu Lilis, mungkin ada peluang lain, opportunity lain buat saya. Ya emang saya mungkin mau ngambil S1 mau nyambung. Soalnya begitu saya pulang kemari, banyak yang nggak tahu nih ya Bu Lilis ya.
Associate degree itu cuma dikira sebagai vocational program, dia nggak ngiranya sebagai D2 atau D3. Jadi kan sayang nih kawan-kawan yang memang udah mungkin ada ikut CCI. Salah satunya ada kawan saya yang lulus dari Unsia juga, yang CCI. Dia kayaknya dia terbang bulan ini atau mungkin udah terbang di daerah Wisconsin. Jadi kan sayang tuh Bu, kalau tiba-tiba kita udah kuliah 2 tahun, begitu sodorin ke Dikti, nggak diakuinya itu SMA. Ya, jadi Oh gitu ya. ini, Oke. ya, maaf Tapi Bu Lis. Ini saya udah penyetaraan kemana-mana nih. Ini ijazah udah belum? gimana? Oke. Gimana Bu? Ya. Tapi sudah penyetaraan ijazah sudah belum? Itulah Bu, di penyetaraan ijazah saya stucknya ada salah satu surat yang tanya bahwasanya saya harus buat surat kira-kira pengetahuan dari KBRI yang saya juga bingung. Saya pikir itu absurd kali itu, masa saya harus ngelapor ke KBRI. Memang dulu pun saya nggak beasiswa. Ngapain saya ngelapor ke KBRI yang di DC atau yang di New York sana? Oke, paham. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita kuliah community college itu memang setara dengan D2 ya di Indonesia. Dan untuk proses penyetaraan ijazah, persyaratan dari Dikti itu memang variasi sekali. Bahkan ada nih yang tahun ini untuk konversi transkrip saja, mereka minta yang namanya surat akreditasi kampus, which is we don't have dong. Jadi kalau misalnya kampus di Amerika memang sudah masuk beberapa website yang memang menyatakan mereka itu terakreditasi. Jadi salah satu caranya ada 2, apakah minta surat akreditasi atau penyetaraan itu dari kampus, itu yang pertama, atau yang kedua memang harus menghubungi yang namanya KBRI. That is memang prosesnya. Yang kemarin untuk transkrip ya Pak, kalau untuk ijazah yang community college, honestly saya belum pernah dengar kasus ini, tapi saya rasa kita bisa berkomunikasi lebih lanjut nantinya. Boleh saya chat email saya, hang on. Alright, saya chat sebentar lagi. Maaf, Bu Lilis, saya potong Bu Lilis. Ya. Gini Bu Lilis, ini maaf kali nih, mungkin buat teman-teman yang ada nih udah melebar kemana-mana nih pertanyaannya. Tadi saya cuma mau tanya masalah Isma. Bu Lilis, iya. Bu Lilis gini aja Bu Lilis, ntar saya booking appointment sama Bu Lilis, kita diskusi bareng masalah itu. That would be better. Ya, saya rasa itu lebih gampang karena memang topik kita hari ini lebih general. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu silahkan nanti booking konsultasi lewat kalender ya. Nah, menjawab pertanyaan tentang Isma. Boleh. Oke. Pertanyaan tentang Isma ini adalah program baru dari Aceh, dari Sumatera. Saya rasa belum ada yang memang memilih Amerika. Dan waktu dibuka pertama sekali, program itu memang durasi antara pendaftaran dengan penutupannya itu 2 minggu, so sangat-sangat mepet sekali. Program Dikti nanti diketik aja di internet ISMA. Program ini untuk mahasiswa yang masih aktif untuk berkuliah atau memiliki pengalaman sebentar di Amerika, sejenis 1 tahun atau 6 bulan. Ya, detailnya boleh kita langsung nanti cek di websitenya program ISMA. Tapi saya rasa ini kesempatan bagus untuk adik-adik mahasiswa semua untuk mencoba mendaftar di program ke Amerika, dan program ini juga di cover semuanya. So, kesempatan yang sangat bagus. Selain ISMA, boleh juga nanti mencoba yang namanya program Global U-Grad. Global U-Grad ini adalah program si Aminef ya. Let me see, let me chat di sini, boleh. Namanya itu Global U-Grad, Global Undergraduate Program. Ini adalah program yang lain yang bisa diikuti, sudah saya post di grup, di chat ya, nanti boleh dicek lagi. So lewat program ini menariknya kita juga bisa kuliah selama 1 semester, ada yang 1 tahun, depending on arrangementnya itu di set langsung oleh Aminef atau di bawah Fulbright. Jadi di Aminef ini ada 2, ada yang namanya beasiswa scholarship, contoh Fulbright S2, Fulbright S3, ada yang namanya fellowship. Fellowship itu maksudnya beda dengan scholarship. Kalau scholarship kita dapat ijazah, maka kalau fellowship biasanya kita cuma dapat sertifikat. Programnya macam-macam. Ada yang contoh yang saya sebutkan Global U-Grad, Global Undergraduate Program.
itu untuk anak-anak yang belum lulus, mahasiswa yang belum lulus S1 yang memang ingin mencoba pengalaman kuliah di Amerika selama 1 atau 2 semester gitu, dan semuanya juga di cover. ISMA program baru, banyak yang belum tahu, nanti silakan dicari lagi informasi lebih detailnya, itu program dikti. Persyaratannya seperti apa, karena terus terang saya sendiri yang di Aceh, saya udah lapor bahwa karena informasinya itu sangat singkat sekali, bahkan tidak ada yang dari Aceh yang memang sempat mendaftar, cuma ada satu dari Jambi, dan mereka itu memang mendaftar sendiri gitu. So kuncinya memang silahkan explore lebih banyak lagi, research ya. Ada yang raise hand lagi? Maaf Bu Risma, sedikit lagi Bu Risma sebelum saya pamit. Silakan. Saya juga waktu Silakan. breaknya udah habis. Buat kawan-kawan, bukan maksud mungkin mau show off, tapi memang banyak yang Bu Isma bilang benar Bu Isma. Kemarin yang kawan saya yang dapat CCI itu cuman dari 1 orang Aceh cuma 1 yang lewat. Ya. Jadi sayang loh. Bahkan kuotanya juga banyak. Jadi perlu sekali nih Bu Isma sering-sering buat program seperti ini Bu. Karena itu kan CCI programnya. Dan itu sayang loh, dari 50 kota Aceh cuma 1 orang. Betul. Lebih banyak yang main Mobile Legend kayak nih orang Aceh di sini nih. Ya, jadi maaf ya Bu Risma ya, saya pamit dulu, nanti kita konsultasi ulang, saya buat appointment untuk diskusi masalah associate degree saya ya. Terima kasih banyak Bu Risma. Assalamualaikum. Bu Lilis Pak ya, Bu Lilis. Ini apa Oh ini maaf, sudah maaf saya ya Bu tulis. Lilis. No Bu Lilis problem. ya, maaf Bu Lilis. No problem. Ini sudah saya tulis chat juga di calendly.com/educationusa. Ini untuk booking appointment dengan seluruh advisor di Indonesia ya. Kita ada beberapa orang, silahkan dipilih mau advisor yang mana. Oke, lewat link ini. Nanti kalau kita klik langsung muncul ke beberapa advisor yang bisa dipilih. Alright, thank you very much. Saya mau highlight lagi nih beberapa poin. Memang benar kuota untuk mahasiswa Aceh yang berangkat atau katakanlah masyarakat Aceh untuk berangkat program pertukaran itu nggak banyak. Sepengalaman yang saya sudah tahu, beberapa alumni yang menghubungi, ada yang misalnya cuma 1 tahun 1 orang, ada 1 tahun 2 orang. CCIP juga demikian. Ada yang 1 tahun. Contoh tahun lalu, sepengetahuan saya itu ada 3 yang diundang wawancara. Yang berangkat itu 2 gitu. Jadi nggak selalu 1, ada 2, ada 3. Tapi sangat-sangat tergantung dari ini juga sih aplikannya, pendaftarnya. Seperti beasiswa Fulbright, saya rasa Kak Intan juga salah satu alumni Fulbright ya. Di sini tergabung salah satu dosen di IAIN Langsa juga alumni Fulbright. Benar ya Kak Intan? Pengalaman saya yang kita bimbing dalam 2-3 tahun ini, misalnya tahun 2019 ada 3 orang yang mendapatkan Fulbright dari Aceh. Ada yang tahun selanjutnya itu cuma 1 orang, ada yang 2 orang. Jadi bukan karena kita tidak aktif, tapi memang yang namanya beasiswa itu sangat-sangat kompetitif. Jadi saran saya persiapkan sematang mungkin. Ya, oke. Any other question tentang pertukaran singkat sebelum saya lanjutkan ke poin selanjutnya? Oke, let me continue then. Ya. Nah, selanjutnya yang paling menarik dari kuliah di Amerika itu adalah cutting edge research-nya, pengalaman untuk memiliki pengalaman research. Kemudian memang yang namanya progresif di Amerika itu sangat-sangat progresif ya. Maaf Kak Lilis, di room Yes. chat ada pertanyaan. Oh, oke. Let's see pertanyaannya yang mana. Hang on. Dari Teguh Yatsyah. Oke, pertanyaannya kalau mau diundang untuk kampus lainnya bagaimana caranya? Oke. Boleh email aja ke aceh@educationusa.org. Ya, ini emailnya. So you can send me an email, kita bisa konsultasi lanjutan tentang kampus, tentang program yang bisa kita kerjasama nantinya ya. Alright. So back to the presentation. Next one is life experience and diversity. US has 50 states. Mereka punya 50 negara bagian dengan katakanlah nih kondisi yang berbeda-beda, setting yang berbeda-beda, dan yang paling utama ini adalah it's like melting pot gitu, di mana banyak sekali orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda tinggal kuliah di sana. So kita bisa punya pengalaman untuk mingle ya, untuk hidup bersama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Strong professional networking, definitely kita akan punya network dengan students di sana, kita akan punya network dengan
profesor di sana, dengan katakanlah company kalau kita sempat OPT, network dengan yang memberi beasiswa dan lain-lainnya. Internationalize and strengthen resume, that is another point to highlight. Kalau misalnya kita kuliah di Amerika, tentu nanti itu menjadi poin yang bisa kita tonjolkan di dalam CV kita. Travel around the US, yes, traveling selama musim libur is another great things about studying in the US. Ya, kita bisa explore banyak sekali negara bagian yang ada di Amerika. Okay, we have another chat. Terima kasih. No problem. Next one. Job opportunities, I will highlight one of the things in engineering, for example. Kalau kita kuliah di sana, terutama yang jurusan STEM, baiknya kita memilih kampus yang memang ada, katakanlah nih, opsi atau pilihan internships, opportunities. Jadi kita bisa magang. Kenapa magang ini diperlukan? Satu, real life experiences. Next one is to build network. Network is a very, very good thing. Karena saya pernah punya pengalaman dengan satu advisee saya yang di Banda Aceh, lulusan dari New York Universities, jurusan civil engineering, ya, jurusan sipil. Dan selama kuliah di sana dia sempat magang di beberapa perusahaan dan sampai sekarang hubungannya masih baik, dan bahkan ketika lulus S1 pun, S2-nya pun dengan beasiswa Fulbright, dia berkesempatan untuk OPT, optional practical training. Nah, apa ini maksudnya OPT? Jadi kita selama kuliah atau misalnya melanjutkan kuliah di sana, selesai bisa lanjut langsung bekerja sebagai ya karyawan, ya, karena diperbolehkan untuk bekerja selama 1 tahun. Kalau jurusan kita science, ya, STEM, jurusan STEM ini kita bisa bahkan extend selama 2 tahun selanjutnya. Dan dibayar, ya, depending on your opportunities. Tapi ada yang memang mendapatkan perusahaan yang bonafit, ada yang perusahaan tidak bonafit. Tapi yang paling berharga ini sebenarnya bukan bayarannya, lebih ke pengalamannya dan networking yang bisa dibangun. Constantly growing demands for engineers in this. Khusus untuk engineers seperti yang saya sebutkan STEM, banyak sekali demands atau request untuk jurusan ini. Top 8 fields of international students, yang paling banyak itu adalah engineering, jurusan teknik, dilanjutkan dengan math and computer science, business and management, social science, physical life science, fine and applied art, health professions, and communications. Jadi memang yang paling banyak ini adalah jurusan STEM, ya. Alright, jadi misalnya ini saya mau kuliah STEM, ya tentu pilihlah US. Jurusan yang lain bukan berarti tidak menarik, tetapi saat ini memang yang namanya bagian research, pemerintah Amerika sangat-sangat menggalakkan jurusan-jurusan yang berbau-bau STEM. Oke, nah ini sesuai dengan judul kita hari ini. Bu, apakah semua mahasiswa ke Amerika wajib mahir bahasa Inggris dan disertai IELTS atau TOEFL? Very good question. Saya akan bahas itu sebentar lagi. 5 steps to study in the US, ya. Jadi ini adalah langkah yang biasanya memang harus kita tempuh untuk melanjutkan studi ke Amerika. Yang pertama, langkah yang paling penting sekali, research your options. Jadi di mana di sini kita harus menentukan pilihan kita, mencari tahu kampus yang terbaik untuk kita. Kita cari, nah, jurusan apa yang kita inginkan, jurusan kampus seperti apa, gitu ya. Kalau kita sudah tahu tahapan ini, maka selanjutnya kita perlu memikirkan bagaimana pembiayaan kuliah. Do you want to have a self-funding, seperti tadi cerita Riza, yang kuliah community college, ya, selama 2 tahun di Amerika. Kemudian, apakah misalnya kita tidak mau, kita merasa funding itu menjadi salah satu masalah, then we need to find scholarships. Scholarships sekarang ada yang dari pemerintah, ada yang dari Fulbright, ada yang dari katakanlah LPDP, bahkan ada juga beasiswa kampus. Next, complete your application. Sambil jalan ini bisa menjadi 2 langkah yang dikerjakan bersama. Sambil melengkapi aplikasi, kita bisa sekalian juga mencari kesempatan beasiswa dari kampus gitu. Bagaimana it's your time to communicate with universities atau with professors, ya. Tanyakan apakah mereka memiliki funding, apakah mereka memiliki grant, dan berapa banyak, apa saya yang di cover, apakah ini full atau tidak. Sesudah kita melengkapi semua online application, ya, kita melengkapi seperti kita daftar juga di Universitas di Indonesia, tapi di sini lebih ke online, semua prosesnya itu online.
And sesudah lulus, sudah kita katakanlah ini kita mendaftar dan kita berhasil, and then mereka akan kirim yang namanya I-20 atau DS 2019, nama dokumennya yang menyatakan bahwa kita sudah lulus di kampus, kita sudah dapat funding, maka saatnya kita memproses visa. Maka tugas Education USA Advisor di sini adalah memberikan guidance atau informasi seperti apa cara mendaftar visa. Kita tidak mengeluarkan visa karena kita berbeda dari US Embassy. US Embassy ada yang namanya visa consular atau visa section. Kita lebih ke Education USA yang memang tugasnya membimbing pendaftar ke Amerika untuk yang pertama sampai mendapatkan visa, sampai mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus di Amerika. Kampus mengirimkan yang namanya I-20. Selanjutnya, Education USA Advisor memberikan arahan tentang cara mendaftarkan visa. Kemudian mahasiswa mendaftar visa secara online, mengikuti wawancara secara online, sampai akhirnya mendapatkan visa. Sesudah dapat visa, maka tahapan yang paling akhir yang perlu dilakukan, dan kita juga buat event dari Education USA, namanya itu Pre-Departure Orientation. Nah, di sini kita akan berikan informasi lagi apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana apa saja yang misalnya dokumen apa yang harus dibawa, ya, vaksin apa saja yang kalau vaksin apa saja yang perlu dikatakanlah dikirim ke kampus, dokumennya seperti apa saja gitu. So ini tahapan yang paling akhir. Ketika sudah siap, maka saatnya untuk berangkat. Hari ini saya akan fokus ke 3 langkah pertama saja, 1, 2, dan 3. Sementara bagian visa saya rasa baiknya kita bahas ketika kita sudah diterima. Oke, research your option. Yang paling penting adalah start early. Lakukan persiapan awal-awal. Kenapa ini penting? Karena yang pertama kita sudah lihat arahannya itu sampai tahap 5. Yang kedua, kita perlu melakukan research yang memang dalam sekali. Jadi kita tahu dari 4.000-an kampus, bagaimana saya pilih satu kampus yang memang terbaik untuk saya. So, it's a long proses untuk melakukan research. Dan baiknya memang kita tahu banyak informasi sehingga kita bisa membuat keputusan yang terbaik. Ya. Oke, what is best for others may not be best for you. Ada orang yang kuliah seperti Maudy Ayunda, lulusnya di Stanford gitu. Then we think, oh saya juga mau ke Stanford karena Maudy Ayunda itu alumni Stanford. Atau misalnya, oh ini kayaknya kalau orang kita kuliah ke Harvard, orang pasti akan tahu semua. Atau MIT, saya mau ke sana. That is good, that is a dream school. Nggak ada yang meragukan kualitas dari kampus yang sudah saya sebutkan. Tapi hello, banyak sekali kampus-kampus yang lain. Kita perlu tanya, apakah kita punya kualifikasi yang nanti kita bisa membuat kita tuh menjadi aplikan yang kompetitif. Misal, Harvard minta TOEFL IBT 100. Kita cuma punya 80. Gimana? Berarti nggak punya TOEFL, apa saya harusnya berhenti aja gitu? No. Like ada ribuan kampus di sana yang masih bisa kita pilih. Berarti kita harus cari kampus yang di bawah 90 gitu, yang range-nya 80, 85, 90 gitu. Right? Look beyond the brand is another key things. Itu yang saya sebutkan. Oke, kuliah di Amerika, it definitely kalau ke Texas itu Texas A&M misalnya. Atau misalnya mau ke California, ya udah UC Berkeley. Kalau enggak, ya enggak jadi gitu. Ya. Atau misalnya kemana lagi? Di sini berarti University of Illinois. Atau misalnya ke sini ada Ohio, ya. Kemudian ada kampus misalnya Colorado, ya, Colorado Universities. Ya, banyak sekali. North Dakota State Universities. Ini hanya beberapa kampus top dari negara bagian. Ini kan per negara bagian nih maksudnya, per kota-kota warna ini. Contoh di California, ya ada UCLA, ada UC Davis, ada UC Berkeley, banyak sekali UC. Bahkan ada juga yang tidak ada Davis, yang tidak Berkeley, tapi memang kampus top. Contoh ada juga nama kampus yang namanya itu adalah, kemarin saya lupa namanya itu. Oh my God, Rice University, ya, Universitas Padi, ya, itu juga menarik. Kemudian kita juga perlu lihat program andalannya, ya. Kalau misalnya kalian mau kuliah tentang, say for example, pertanian, ya, maka don't go to di sini yang seperti New York. New York itu tidak punya pertanian, so that is not a good fit university, ya. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka kita perlu cari yang daerah-daerah seperti di sini gitu, yang kaya dengan pertaniannya, ada Kentucky, ya. Atau misalnya saya mau belajar tentang mesin gitu,
ya baiknya pergi ke wilayah, contoh ke Michigan. Michigan itu bahkan seperti di negara bagian yang namanya Detroit, mereka punya yang namanya perusahaan Ford, ya, pembuat mobil Ford. Ya, baiknya perginya kita kuliah ke sana karena memang mereka punya akses via company yang sesuai dengan bidang yang kita ingin dalami. What to consider ketika memilih, yang pertama itu adalah cost. Berapa sih biaya kuliah di sana gitu. For your information, kampus public dan private ada dua hal yang perlu kita consider. Kalau di Indonesia kampus negeri dianggap lebih baik daripada kampus swasta, di Amerika itu sebaliknya. Biaya kuliah di kampus swasta itu bisa 2-3 kali lebih mahal daripada kampus negeri. Kenapa? Yang pertama karena memang mereka ya dikelola, kampus itu memang dikelola sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka pengelolaannya sendiri, jadi biasanya mereka akan membuat program-program unggulan gitu. That is another thing. Untuk kampus private, contoh kalau di kampus negeri dia kuliahnya bisa 30.000, kampus private ada yang 60.000, so 2 kali lebih mahal. Right? And the next one is accreditation. Kita perlu juga mengecek bahwa kampus yang kita pilih itu terakreditasi. Supaya ketika kita pulang, seperti kasus Riza tadi, saya ingin memastikan bahwa kampus yang saya tuju itu terakreditasi sehingga ketika kita sertifikasi ijazah kita itu bisa dengan gampang karena memang kampusnya terakreditasi gitu. Next one itu adalah program and curriculum. Ini saya rasa yang paling penting ketika kita memilih kampus. Jangan lihat nama kampus, tapi lihat program yang mereka tawarkan. Contoh kampus, saya udah ingat, Carnegie Mellon nama kampusnya. Kampus Carnegie Mellon itu sangat terkenal dengan program komputernya, gitu. Jadi kalau kita lihat Carnegie Mellon, salah satunya itu adalah program komputernya. Requirement is another thing. Ada yang sanggup TOEFL 100, pergi yang ke 100. Ada yang TOEFL-nya cuma 80, jangan pilih yang 100, karena secara otomatis kita tidak akan terpilih, gitu. Dosen, yes, tentunya fasilitas kampusnya. Contoh kalau kita kerjanya bagian lab, ada nggak bagian lab khusus yang sesuai dengan bidang research kita? Location and environment, ini juga sangat-sangat penting yang baiknya tidak kita sepelekan, karena seperti yang saya sebutkan di sini, ya, negara bagian 50 ini cuacanya bervariasi. Dari sini tuh yang sangat dingin, ya, bisa minus berapa puluh, ya. Kalau di sini lebih hangat. Jadi kalau kita merasa you cannot bear the kind of winter, ya, chilly winter, jangan ke sini karena di sini tuh akan sangat freezing, sangat-sangat beku, sangat-sangat dingin. Maka di sini lebih hangat. Banyak orang yang bisa pergi ke California, pergi ke Florida, ya, ke Texas dan lain-lain karena lebih sesuai dengan suhu tubuh, sesuai dengan badan siap. Kalau misalnya you think like winter is not a problem, then no problem. Oke, right. Kalau ke English education sebaiknya ke kampus mana? I will show you later on. Oke, good. Cost and tuition, yang ketika kita memilih kampus, tuition and fees itu dua hal yang berbeda. Tuition biaya kuliahnya saja, fees itu ada biaya tambahan, ya. Scholarships, apakah ada beasiswa, kita dapat beasiswa atau tidak, financial aid is another thing. Ini yang orang tidak banyak tahu, terutama yang mau mendaftar program S2 atau S3. Di Amerika banyak kampus, terutama kampus swasta seperti Duke. Nah, Duke itu sangat-sangat mahal, tetapi di Duke banyak yang menawarkan beasiswa penuh untuk mahasiswa internasionalnya. Ya, so you might want to check apakah kampus itu punya yang namanya financial aid, apakah yang namanya teaching assistantship gitu ya. And living cost, biaya hidup juga demikian. Kita mau memastikan bahwa beasiswa kita atau misalnya kalau kita bayar sendiri, kita sanggup menjangkau biaya hidup di sana. Cara mengecek beasiswa akreditasi is melalui www.cia.org. Ini situs umumnya. Ini adalah beberapa website lainnya, misalnya WAC, SC, dan lain-lainnya. Ini ada list beberapa website untuk mengecek akreditasi. Ya. Untuk engineer bisa pakai ABET. Ini untuk memang Accreditation Board for Engineering and Technology. Alright, program and curriculum. Undergraduate, concentration, and minor. Yes, kalau di Amerika ada yang namanya major, ada yang minor. Minor itu berarti bidang keahlian yang bukan yang utama. Tapi katakan kita banyak mengambil mata kuliah yang relevan dengan ke situ, maka itu menjadi minor kita.
Sementara untuk program graduate itu disebut dengan subject specialization. Apakah misalnya, oh ini saya mau fokusnya, contoh kalau mau ngambil education, oke, saya maunya education assessment gitu, ya. Atau misalnya mau oke, saya mau fokusnya ke bagian kurikulum. Atau misalnya kita mau fokus ke higher education atau secondary education, mau yang misalnya untuk tingkat SMA saja gitu. Next is apakah kita mau coursework kuliah saja atau kita mau yang namanya research, coursework by research. Ada coursework, di ujungnya ada research. Atau misalnya kita juga maunya ada project gitu. Next is projects and publications. Ini nanti yang bisa kita cek apakah memungkinkan untuk kita melakukan publikasi di akhir. Kenapa ini penting? Kita juga berharap ya ketika kita pulang ke Indonesia ada hasil karya kita gitu, ada publikasi. Terutama kalau publikasi dengan profesor di Amerika, maka harusnya chance-nya itu akan lebih besar untuk kita ke depan melakukan research gabungan dengan yang lain gitu, atau membuat research kita itu ke depannya decide oleh banyak orang. Teaching and research assistantship. Nah, ini menarik sekali karena sambil kuliah S2 atau S3 ada kesempatan untuk kita mengajar atau menjadi asisten risetnya profesor. Nah, ini menjadi tugas tambahan selain kuliah, membuat tesis, kita bisa mengajar, bisa menjadi asisten riset, dan dibayar. Melalui inilah pengganti si beasiswa. Yang perlu diingat, kita harus mengecek secara detail dengan kampus berapa coverage yang kampus bisa tawarkan untuk kita ketika kita menjadi teaching assistant atau menjadi research assistant. Apakah itu bisa mengcover tuition and fees, bisa mengcover biaya hidup, bisa mengcover katakanlah insurance dan lain-lain. Kalau tidak, maka pikirkan lagi, apakah kalau misalnya tidak di-cover, kita bisa meng-cover sendiri. Atau misal kita sudah dapat beasiswa dari Indonesia dan ternyata juga bisa bekerja sebagai teaching and research assistantship. Itu yang perlu ditanyakan. Ya, internships, yes, apakah ada kemungkinan untuk magang, untuk co-op, magang sambil kuliah, atau OPT setelah kuliah, dan lain-lain. Di sini makanya baiknya kita cek lokasi. Apakah lokasi tempat kita kuliah ini memiliki perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusan. Contoh, kalau memang mau belajar computer science, ya baiknya pergi ke California, di situ ada Apple. Atau saya mau kuliah jurusan mining, saya sukanya itu memang pertambangan, jangan pergi ke California, tidak banyak minernya di sana. Pergilah ke Colorado. Colorado itu banyak pertambangan, jadi ketika kita kuliah, chance untuk kita melakukan magang di perusahaan katakanlah nih berkaitan dengan pertambangan akan lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain. Begitu juga dengan Texas. Study abroad, apakah ada kemungkinan kita untuk kuliah lagi? Ada program pertukaran ke negara lain sambil kita kuliah. Tapi again, it really depends. Karena ada beasiswa yang memang tidak mengcover study abroad ini. It's really case by case dari funding dan lain-lain. Transfer kredit juga demikian. Apakah misalnya kita lulusan S2-nya dari negara lain gitu ya. Kemudian mau S3 ke Amerika. Jadi kita cek apakah kampus ini bisa menerima transfer kredit dari lulusan negara lain. Requirements sangat-sangat penting, kita mau ngecek biasanya secara umum ini persyaratan yang diminta ketika kita mendaftar S2 atau S3 atau S1. Beda-beda ya. Ini yang untuk S2 yang saya sebutkan. Application fees, biaya pendaftaran ada yang 50, ada yang 100 selama masa pandemi. Banyak kampus yang memang memberikan peluang untuk me-waive ya, meminta biaya pendaftaran itu ditiadakan. Bisa. Bagaimana caranya? Cek ke universitasnya. Next one is application form. Kita perlu mengecek atau melengkapi online application ya. Cek formnya, lihat persyaratannya apa, diisi betul-betul. Kalau memang confusing, boleh tanya ke kampus, boleh menghubungi Education USA. GRE or GMAT test. Banyak universitas secara umum, terutama yang jurusan STEM, ya, jurusan sains ya, banyak yang meminta GRE (Graduate Record Examination) dan GMAT. Ya, beda ini dua adalah kalau GRE untuk semua jurusan kecuali bisnis, medical, dan law. Nah, yang lain biasanya minta GRE. Selebihnya ada yang minta GMAT kalau bisnis, ada yang minta LSAT kalau jurusannya itu law. Selanjutnya IELTS atau TOEFL test. Ada yang bahkan sekarang menerima yang namanya Duolingo ya atau Peterson. Ya. Apa beda IELTS, TOEFL dan Duolingo? Ini yang beda. Harusnya saya tulis ya Duolingo. Tulisannya memang Duolingo ya Duolingo.
Duolingo tes itu murah sekali. Itu sekitaran $49. Kalau IELTS itu 200-an, TOEFL juga 200-an dolar. So dari segi biaya, Duolingo sangat-sangat murah, dan kita juga bisa tes online. Tetapi kekurangannya adalah tes ini baru mungkin di wilayah kita, jadi persiapannya belum banyak. Jadi kita sendiri yang memang harus berjuang lebih ya untuk belajar Duolingo. Kalau belajar IELTS sama TOEFL kan sudah banyak senternya. Ya. Alright, transkrip and diploma dicek lagi apakah kampusnya minta yang boleh transkrip English dari negara kita, atau memang kita harus kirim yang namanya WES ya. WES itu adalah lembaga penerjemah tersumpah di Amerika. Statement of purpose SOP ya, ini adalah satu essay. Ada yang minta 1, ada yang minta 2 yang harus menjelaskan kenapa kita ingin kuliah ke Amerika. Yes, Duolingo. Yes, oke. Okay. Letters of reference, surat rekomendasi biasanya ada 2, ada yang minta 3, tergantung dari kampus. CV and resume ya. Ini yang lain yang harus dipersiapkan. Minggu depan saya akan bahas bagaimana sih permintaan CV dan resume dari kampus di Amerika. Berkaitan dengan surat referensi, biasanya kampus di Amerika itu akan meminta email. Di waktu kita mengisi online application atau online form ini, mereka akan ada bagian di mana kita harus mengisi siapa yang akan memberikan surat rekomendasi. Nanti ketika email pemberi rekomendasi sudah kita tulis di situ, kampus yang akan mengirim email ke profesor untuk menyerahkan atau langsung mengirimkan surat rekomendasi. Jadi tidak oke, dosen ngasih ke kita, kita yang scan, kita kirim ke kampus. Nggak bisa seperti itu. So, kampus akan kirim link ke profesor atau siapapun yang kita minta surat untuk dikirimkan surat rekomendasi, kemudian orang yang menulis surat rekomendasi akan langsung mengirimkannya. Ya, right. Ada beberapa kampus yang memang meminta kita untuk wawancara, tapi not all. Oke, nah fakultas, terutama yang mau kuliah S3. Kalau S1 dan S2 saya rasa tidak sesignifikan yang mau S3. Kalau S3 karena it will be research based, alangkah baiknya kalau kita memang mencoba mencari kampus yang profesornya itu sesuai dengan bidang kita. Jadi you want to check academia or professors. And next one, you want to check field of research and projects. Kita ingin mengecek apakah bidang yang kita gemari atau kita minati itu masih menjadi concern atau fokusnya si profesor. Ini gimana saya tahu? Ketika kita kuliah S1, kita membuat skripsi. Jadi kita pasti tahu dong, ini yang berkaitan yang researcher atau peneliti yang memang banyak menulis tentang ini siapa ya? Itu salah satu caranya. Jadi kita bisa cari di Google Scholar. Atau misalnya kita juga bisa cari di textbooknya, siapa sih penulis buku yang paling banyak membahas ini. Langkah selanjutnya, ini profesor mengajar di mana gitu. Ya, jadi kita mau ngecek seperti ini. Kenapa? Karena yang pastinya yang terutama kalau untuk PhD, we want to have a very kind of comprehensive supervision hopefully ya ketika kita melakukan research. Jadi memang kita mendapatkan apa kita yang inginkan. Kemudian professional and practitioners-nya, terutama mungkin kalau untuk bidang-bidang katakanlah medical atau misalnya katakanlah law, kita ingin memastikan bahwa memang banyak practitioner-nya. Atau misalnya memang katakanlah yang berbau-bau dengan penelitian lab ya. Student and professors ratio. Kalau misalnya studentnya 500, profesornya 3, maka it wouldn't be balanced gitu. Kita juga perlu mengecek berapa banyak sih profesor yang ada di jurusan itu, berapa banyak studentnya. Ini bisa kita cari. So, kita tidak mau nantinya kampus ini terlalu besar dan profesornya itu tidak banyak. Konsultasinya takutnya tidak begitu komprehensif. Finally is diversity. Seberapa banyak mahasiswa internasional di sana? Atau misalnya, saya nggak mau kampus yang banyak international student-nya, saya mau lebih ke yang domestic student. Maka kita cari yang tidak begitu banyak international student, semuanya ada caranya. Oke. Nah, sekarang saya jelasin dulu bagaimana cara mencari profesor. Ketika kita sudah tahu kampusnya, misalnya nih, saya mengambil ini dari Washington University, ya. Ini jurusan psikologi. Jadi saya klik psychology program in Washington University. Ya, kemudian kita bisa memilih current faculty. Ya, pengajar yang saat ini masih aktif. Area of interest-nya ada aging, ada behavior. Itu kita klik. Saya cocokkan di sini, saya mengambil social and personality psychology, maka akan muncul ini.
Kalau saya klik salah satu profesor ini akan muncul portofolio beliau gitu. Fokusnya bidang apa, mengajar apa, di jurusan apa. Ya. Nah, facilities ada hal yang lain lagi yang perlu kita coba. Ya, misalnya nih, oke, classroom-nya apakah banyak classroom besar, library-nya apakah memang koleksinya banyak, lab-nya bagaimana, komputer printernya bagaimana, sport and recreational center, student activity center. Kalau kita bisa ketemu dengan satu current student atau mahasiswa yang sedang aktif atau misalnya alumni, itu kita bisa diskusi lebih banyak. Sebenarnya seperti apa sih kampus yang dia kuliah itu gitu. Gimana saya bisa ketemu alumni? Ya salah satu caranya silakan hubungi Education USA, clearkan goal-nya apa, tujuannya apa, kemudian program apa yang ingin diambil, masalahnya di mana. Nanti Education USA punya network bisa cari Indonesian student yang saat itu kuliah di situ. Jadi bisa tanya-tanya seperti apa. Location and environment, seperti saya sudah jelaskan, apakah kita suka hidup di kota besar, menengah, atau misalnya, oh sekarang saya biasanya tinggal di kampung ya, seperti saya sendiri, saya lebih suka tinggal di kota-kota yang agak lebih tenang dibandingkan dengan kota besar. Kalau kota besar itu menurut saya cuma baiknya untuk kuliah. Ada orang yang merasa tinggal di kampung itu tidak pas, baiknya itu memang kuliah di kota besar. Atau sesuai dengan jurusan, ya kita misalnya mau ngambil hospitality, jurusan perhotelan, ya biasanya banyaknya di kota besar gitu. Transportation and access, safety and privacy, climate and weather, and housing prices. Nah, so ini adalah negara bagian yang saya sebutkan tadi. Kita memiliki, US memiliki 50 negara bagian, ya berbeda-beda kondisinya. Kalau yang Northeast ini, ke sini itu sangat dingin, di sini tidak begitu, di sini yang lebih hangatnya. Ya, kalau misalnya mau kuliah tentang tourism, pergilah ke Hawaii. Ya, karena mereka memang ini. Kalau misalnya mau kuliah tentang katakanlah nih marine ya, bagian kelautan, biasanya di sini lebih bagus di Florida karena dia memang dekat dengan laut. Atau California bisa bagus. Nah, dalam hal memilih 4.000-an kampus, saya belum tunjukkan websitenya sebentar lagi. Yang perlu diingat adalah baiknya kita memiliki 3 kategori pilihan kampus. 1, Rich atau Dream School. Dream School itu maksudnya kampus pilihan sejuta umat. Ya, ada 1 atau 2. Next one is Realistic School. Kampus yang kita rasa, well, 50-60 kita bisa tembus ke situ. Karena memang chance-nya lebih besar. Next one is Safety School. Saya rasa ini 70% saya bisa keterima di kampus ini. Gitu, Safety School. Apa yang membedakan ketiganya? Biasanya itu dari nilai TOEFL-nya. Kalau Rich School bisa disebut dengan first year, ini adalah kampus impian sejuta umat kalau bahasa ininya ya. Ada contoh Yale University yang sangat terkenal dengan program public health-nya. Ada Brown University, Stanford, MIT, Columbia, Harvard, Princeton, Caltech, ya, California Tech, Dartmouth. Kemudian University of Pennsylvania, UPenn ya, Cornell, UCLA, and UC Berkeley. Ini adalah beberapa kampus yang memang TOEFL-nya itu tinggi, di range di atas 100, IELTS-nya di atas 7,5 ya. Right, next one is Realistic School. And it is second tier. TOEFL-nya biasanya lebih besar di 90 ke range 100 ya. Jadi contohnya itu Vanderbilt, sangat terkenal dengan program education juga. Tufts Universities ya, kemudian Texas A&M. Ya, mungkin kalau misalnya mau kuliah tentang katakanlah psikologi juga ada di situ. University of Wisconsin-Madison, Texas Tech, ada Michigan State, ada Northeastern, Rice University, and Fordham University. Ya, so banyak sekali. And then the final one is Safety School or third tier. TOEFL-nya itu di atas 80 sampai 85 atau IELTS-nya 6,5. Nah, di sini tingkat acceptance-nya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan 2 ini. Contoh University of Arkansas. Arkansas itu mintanya 79 loh TOEFL IBT-nya gitu. Atau Auburn, atau Ball State, ada Central Michigan, Illinois State, Kansas State, Nova Southeastern University, Seton Hall University, and Temple University. Bear in mind, ini hanya beberapa, ada 4.600 quality schools to choose from ya, yang memberikan program graduate itu lebih dari 1.000. Ada nggak di US kelas S3 beasiswa untuk pendidikan tapi online kuliahnya? Ada. Oke, kita cari ya. Oke, how to navigate.
bagaimana sih saya bisa mencari atau menyempit to specify beberapa, gimana saya bisa memilih 2 atau 3 atau 6 kampus dari ribuan kampus itu? Pakai tools apa? Yang pertama College Navigator, terutama kalau yang mau kuliah S1. Kalau yang kuliah S2, saya sarankan pakai gradschool.com, pakai petersons.com, pakai usnews.com, princetonreview.com, educationusa.state.gov, and bestplace.net untuk yang mencari tempat yang sesuai dengan biaya hidup, tingkat mahalnya, tingkat cuacanya, dan lain-lain. Now, let's see. Ini adalah saya pakai yang US News ya. US News, kita akan pilih grad school, graduate school. Ada online college juga tadi nanyanya. Ya. Oke, grad school, kemudian kita akan di-refer ke sini. Explore more than 2,000 graduate program, including the resources and tool to help you find the best program for you. Maka di sini kita bisa pilih mau program apa. School name optional, mau ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Tinggal klik search. For example. Nah, saya fokusnya ke engineer, saya mau kuliah engineering hari ini, misalnya ya. Maka ketika kita klik di sini, maka masukkan engineering di programnya. Ya, usnews.com. Next, ketika kita klik search akan muncul seperti ini. Ya. Yang namanya program engineering paling bagusnya itu adalah di MIT. Dari Amerika berapa kampus? Ada 219 kampus menurut websitenya si US News yang menawarkan program engineering. Ya, nomor 1 MIT, nomor 2 Stanford, nomor 3 UC Berkeley. Tuh. Tuitionnya ini 51.000 kalau MIT. Kalau Stanford 54, malah lebih mahal. Kalau misalnya UC Berkeley, tuitionnya 11.000, totalnya itu out of state, maka kita lihatnya itu out of state ya. Out of state itu maksudnya kita bukan mahasiswa lokal dari Amerika, tapi kita mahasiswa internasional. Untuk mahasiswa internasional itu 26.000. So you see the gap gitu. UC Berkeley 26.000, Stanford 54, MIT 51. Dikalikan aja 14.000 berapa itu, ya. Enrollment full time itu 3.000-an student, kemudian 3.500, walaupun mahal di sini lebih banyak, di sini 2.000-an. Kita juga bisa seberapa banyak sih yang mendaftar full time. Ya. Oke, nah ini contoh engineering secara umum. Kalau kita contoh, saya mau ngambil electrical engineering. Boleh diklik di sini, electrical engineering. Kalau di sini pilihannya masih all specialties. Semua jurusan engineering, bagusnya itu MIT. Kalau kita mau spesifik, maka ini kita drop, klik di sini. Akan muncul contohnya, saya pilih di sini electrical. Kalau electrical engineering, yang paling bagusnya ini adalah ada 189 sekolah. Ya, yang masuk ke dalam sistem ini. Jadi ada contoh MIT masih nomor 1, Stanford nomor 2, UC Berkeley masih nomor 3. Sama seperti yang sebelumnya. But ketika kita pilih industrial engineering, bukan lagi electrical engineering, namanya akan berubah. MIT itu tidak lagi menjadi nomor 1. Dia masuklah Georgia Institute of Technology. Karena di Georgia itu lebih banyak yang namanya industri. Maka this is become number 1. University of Michigan Ann Arbor, itu juga begitu. Northwestern Universities. Tuitionnya juga beda-beda. Ini ada yang katakanlah nih, per kreditnya tuition masters 54.000 per year, per kreditnya itu 6.000 part time. Enrollment-nya itu 1.700-an. Yang ini ya tuition out of state-nya 49.000, di sini 28.000. Beda ya. Makanya tadi ketika kita bilang, oh ini saya mau kuliah di mana? Gimana yang terbaik? Bisa oke, dari sini yang paling bagus dari industri itu di Georgia. Itu cocok dengan kita. Kemudian kita cek lagi. Georgia itu berapa IELTS-nya atau berapa TOEFL-nya? Misalnya TOEFL-nya di sini 8. Katakan TOEFL-nya itu IBT ya. IBT itu 84 misalnya atau 85. Katakanlah di Michigan Arbor misalnya di sini 90 ya. So, kita memilih-milih jurusan yang terbaik itu berdasarkan banyak sekali pertimbangan. Tuitionnya berapa, programnya seperti apa, kemudian penerimaan mahasiswa internasionalnya berapa banyak. Di sini 3.000-an, di sini 4.000-an, di sini cuma 1.700 ya.
So you want to take all into consideration. Nah, sudah tahu program. Oke, sekarang saya mau langsung tunjukkan dulu. Oke, tadi ada yang nanya, pertanyaannya adalah, let me see chat. Hang on. Chatnya adalah kalau pilih, oke, apakah semua beasiswa ke Amerika wajib mahir bahasa Inggris disertai IELTS atau TOEFL? Yes, definitely. Karena biasanya pemberi beasiswa itu mencari pendaftar yang sudah siap, gitu, siap untuk kuliah, siap untuk berangkat, gitu ya. Jarang sekali ada program beasiswa yang memang mempersiapkan lagi mahasiswanya untuk IBT, gitu. Kalaupun ada program persiapan IBT atau IELTS, bukan berarti kita mulai dari awal lagi, enggak. Tapi tinggal untuk meningkatkan nilai IELTS atau nilai TOEFL sesuai dengan permintaan kampus. Yeah, so the answer is you definitely wanted to have IELTS atau TOEFL. Persiapan awalnya, lihat lagi dari permintaan atau persyaratan kampus, memang dia minta TOEFL dan IELTS. Jadi kita tanyakan lagi ke kita seperti apa sih persiapannya. Ini yang akan saya bahas di langkah 3-nya. Kalau English Education sebaiknya ke kampus mana? Untuk master atau doctoral degree ya. Oke, S3 yang online. Oke, sekarang kita cek yang contoh saya mau tunjukkan salah satu website yang biasa saya pakai. Itu namanya, hang on. Oke. Hang on. Sorry. Peterson. Oke, hang on. Peterson Grad School Search. Nah, ini. Peterson, tadi saya juga menjelaskan ada website yang bisa dipakai selain US News adalah Peterson. Ya. Misal, you want to take education ya. Nah, see, dari education ini muncul berapa banyak? Let's see. 1000 kampus yang menawarkan program education. Let's see English education. Nah, oke. Showing 1 to 60. Ternyata banyak sekali kampusnya juga masih 1000-an ya. Nah, ini adalah beberapa kampus yang bisa kita pilih. Jadi kita bisa juga compare dari pencarian kita di US News dengan di Peterson. Katakanlah ini kenapa masih engineering ya, hang on. Saya belum klik di sini. Education misalnya, hang on. Ada educational administration, educational leadership, educational psychology misalnya ya. English education. Let's see. Nah, dari segi English education, ternyata di website ini ada 29 kampus yang menawarkan program ini gitu. Jadi 29 kampus ini sudah melimit kita dari pencarian 1000 program S2 yang ada gitu. Langkah selanjutnya ini contohnya, ini kan jarang kita dengar concentration in English education gitu at Hunter College di New York. Oh, saya nggak suka New York. Dah pindah lagi gitu. Ini ya, misalnya saya mau pakai New Jersey ya. Atau ini masih New York. Kak, screen-nya di-share. Oh, hang on. Oh, belum saya share lagi. Oke, hang on, maaf ya. Tadi saya udah. Oke, saya balik lagi berarti ini. Dari tadi saya pikir saya udah happy sekali ini ya. Udah ini belum ya ternyata. Oke, sebentar. Saya balik lagi kalau memang tadi saya lupa share. Oke, seperti ini. Hang on. Ketika kita pilih program S2 ya atau S3, salah satu caranya itu pakai peterson.com. Katakanlah ini kita mau pilih education. Jurusan education, kita search. Ya. Nah, di sini sudah muncul program English Education showing. Oke. Nah, kita klik lagi jurusannya apa gitu ya. Banyak ini. Ada accounting, ada adult education, ada adult nursing. Kita mau pilih yang namanya contoh. Oke, saya maunya itu English Education. English ada. Tapi English as a second language aja lah. Saya mau mengajar bahasa Inggris nanti misalnya.
Muncul nggak dia ini? Showing 0. Hang on. Seriously? Tadi bisa. Mungkin dia sesekali memang hang. Let's see another one. Majornya kita mau education. Ini deh dulu. Tadi udah bisa. Tadi udah muncul, kenapa sekarang nggak muncul? Mungkin di sini kita ganti lagi. English education. Oke, let's search. Right. Nah, ini udah muncul ya. Ada 29 kampus yang menawarkan English education. Oke, kayaknya saya maunya ke mana ya? Oke. Pennsylvania misalnya, ya. Contoh saja. Maka English Composition and Applied Linguistics. Masih English Education. Maka di kampus ini dia fokusnya itu lebih ke writing. Ini yang perlu kita lihat, ya. Kemudian dia lokasinya itu di kota kecil. Kalau kita tidak suka kota besar, it's a good place. Kalau kita suka kota besar, it's not a good place. Ya, tapi menurut saya yang paling penting itu ke programnya sih, dibandingkan cuma sekedar lokasinya, ya. Kita lihat dari sini. Alright, degrees-nya dia menawarkan S3 ternyata, tidak ada S2. Oke. Maka kalau kita mau cari S2, this is not the right place. Doktoral ada 16 orang. Oke. Nah, ini paling penting acceptance rate-nya itu 54%. Quite tinggi ya. Contoh kalau di Harvard itu bisa di bawah 10%. Ya, atau MIT juga di bawah 10%, ya. Kemudian kita lihat lagi application deadline-nya. Itu untuk internasional tidak ada. Kalau tidak ada di sini, maka tugas kita adalah langsung ke website kampusnya. Oke, dia minta TOEFL IBT 600. Kalau TOEFL IBT-nya itu 100. 100 ya, that's quite high gitu. Tinggi nih TOEFL 100. Kalau IELTS 6,5. Oke. Beda ya. Harusnya ini kayaknya 7 deh kalau 100. Bukan 6,5. Hang on. Oke, ini dia caranya dan lain-lain. Tetapi ini cuma screening awal ya. Berarti kita tahu di kampus ini ada program ini. Kita back lagi. Saya sekarang mau fokusnya ke ini deh, ke master aja. Degree type-nya saya tidak mau. Ini saya mau master aja, nggak mau doktoral. Kita lihat sekarang. Ada perubahan nggak? Oke. Dari 29 kampus, ternyata yang menawarkan program master itu cuma 24. Contoh seperti tadi yang saya pilih Pennsylvania, dia tidak ada program master, cuman PhD saja. Oke. Alright. So let's see New Jersey deh sekarang. Nah. Oke. Overview programnya di New Jersey, settingnya di urban ya. Besar. Kemudian degrees-nya ada master, tidak ada PhD. Master 23 student yang diterima. Nah, master's degree entrance GRE, dia minta GRE. Acceptance rate-nya lebih tinggi daripada kampus sebelumnya. Kalau kampus sebelumnya dia cuma terima 54%, ini 66% dia terima gitu. Biaya pendaftarannya $65 ya. Oke, international student deadline-nya untuk mendaftar February 1st. Nah, untuk master degree exam GRE, GPA 3, TOEFL sudah dijelaskan tidak ada di sini TOEFL. Maka then you need to go to the website kalau tidak ada. Gendernya lebih banyak female ya dibandingkan dengan male. Fakultinya 1 total fakulti. Oh my god. Nah, ini kurangnya cuma 1 dosennya. Oh my god. Nah, banyak hal yang perlu dilihat. Jadi inilah yang saya bilang tahap awal research your option menjadi tahapan yang paling penting. Maka harusnya selain di sini kita harus langsung pergi nanti ke websitenya, kunjungi program Purdue University New ke sini. Ya. I don't want this. Nah, sekarang kalau kampus ini secara umum, dia ada 8 ribuan kampus. Tapi kalau program yang tadi kita lihat, yang English Education, tidak banyak. Maka baiknya kita nanti klik lagi di sini. Bisa nggak saya copy ya? Rutgers University. Nah, next one is, lihat lagi ke sini,
Rutger University. Hang on, sudah ketemu nih. Klik lagi seperti ini. Oh my lord, insyaallah. Mari jaringan baik-baik hati ya. Nah, oke. Then what you need to see or you need to find is academic, ya. Biasanya admission and tuition ini juga perlu dilihat about applying. Kalau informasinya tadi tidak komprehensif di sana. Jadi selalu lakukan riset seawal mungkin, sekomprehensif mungkin. Jadi ketika kita memutuskan mau kemana, kita tahu gitu. Kita tahu program ini, kita tahu kampus ini, ya. Admission and tuition di sini sudah ada. Oke, undergraduate receive financial aid, berarti dia tawarin banyak ini 70% yang untuk anak S1. Median starting salary, oke. Graduate professional admission, undergraduate admission, nanti kita pilih graduate misalnya kalau mau S2. Nah, ini ya persyaratan-persyaratannya. Oke, jadi disinilah kita tahu apa saja yang mereka minta. Resume application, nah langkah-langkah ini. Oke, jadi kita harus create account dulu, apply online, resume application, kita bayar sampai lulus statusnya. Kemudian ada juga explore program. Ini salah satu cara lagi yang perlu dicek. Program yang tadi misalnya kita mau lihat English Education ya. Kita klik di sini English Education, muncul dia. English, okay, we want to have masters of field, now we only have English Education. Semoga muncul di sini harusnya. Education. Nah ini, Education English. Search-nya mana lagi nih? Can you see search? Let me see search. Okay. 5-year program, Graduate School of Education. Okay. English Certificate Program, ADM. 5-year program, that is interesting. Kenapa master bisa 5-year program? Oh, saya rasa ini dia punya program ini. Apa namanya? Magang. Let's see. Right? Program requirement-nya, personal statement, dia minta surat rekomendasi 3, undergraduate, oke, okay. GPA-nya 2,7. Ini requirement-nya, dia minta GRE ya. Oke, okay. Oh hang on. Ya, GRE. Right. Jadi ada kampus yang memang sangat detail, graduate school kurikulum. Maka harusnya kita bisa cek bahkan sampai ke kurikulumnya. Hang on. Ini cuma deadline saja. Jadi kita harus klik. Okay. So you want to check kampus tadi jurusan English Education. Misalnya ya, kenapa di sini tidak muncul programnya? That is weird. Karena ada kampus yang memang sangat detail gitu. Ada yang kita memang harus, mungkin kita harus ke graduate education lagi deh ini. Bentar ya, let's see, explore program. Explore program. Programs. Ini pokoknya salah satu caranya seperti ini. Jadi memang ini nggak bisa kita klik lagi. Ada yang gampang sekali, 27 school, let's see this one. Ada yang bisa langsung kita klik dan memang muncul secara gampang. Ada yang namanya kampus beda-beda ya. Oke, let's see. Members. Pokoknya seperti ini. Intinya make sure that you visit the universities. Hang on. Mana tadi? Graduate admission. Course catalog mungkin. Let me see di sini apa namanya. Let's see this one.
School of Education. Oke, nah ini yang saya sebutkan tadi, pastikan kita memang mencari informasi sedetail-detail mungkin ya. Doctor of Philosophy, oke, Master of Education, with no certificate. Oke, saya paham tadi. Kayaknya kenapa dia sampai ada yang 5 tahun karena memang harus ada sertifikatnya gitu. And then education, masuk nggak di sini? Nggak masuk English education ke sini. Oke, jadi seperti ini. Alright. Jadi yang English education kita harus back lagi cari dia ada di mana. Katakanlah ini saya dapatnya cuma language education ya. Ini program doktoralnya malah yang muncul. EDD website. Nah, ini yang mereka tawarkan. Like academic English to content, principle, language and culture, foundation and language. Ini yang penting sekali perlu kita cek. Program yang mereka tawarkan itu apa saja, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya program yang kita ingin belajar tidak ada di sini, maka mungkin kita tidak ingin belajar program ini gitu. Ya, Master of Education, program with no certificate ya. Alright. EDD, okay. Hang on. Require minimum 30 credit of study beyond baccalaureate. Ya, ini harusnya EDD ini Master of Education ya. Oke, alright. So seperti ini. Kurang lebih seperti ini, nanti dieksplor lagi. Yang paling penting kita harus cek yang pertama degree program, kemudian lihat di katalognya dia menawarkan program studi seperti apa, mata kuliahnya apa saja. Kalau sudah ketemu ini, maka langkah selanjutnya kita juga perlu cek persyaratannya seperti apa. Tadi saya udah ini ya kasih gambaran. Oh, hang on. Cek lagi dia minta TOEFL seperti apa dan lain-lain. Cek di bagian harusnya apply. Okay, application guideline misalnya ya. Nah, application guideline seperti ini. Dia minta biaya pendaftaran 70, ada mengisi aplikasi online, 1 transkrip, letter of recommendation, personal statement, current test result, ya, required by program, ada yang tadi dia minta, kalau yang kita lihat di education tadi dia minta GRE, supporting materials as required by the programs. Okay, submitting your application. Nah, dan lain-lain. Ini informasi yang harus kita baca detail sekali. Jadi kalau mau mendaftar, ini tanggung jawab pendaftar. Nanti yang kita bisa bantu di Education USA itu adalah melihat semua persiapan, memberikan kind of feedback seperti apa, ini kampusnya seperti apa, cocok tidak dengan TOEFL-nya, cocok tidak dengan transkripnya, mata kuliahnya sesuai nggak dengan ekspektasi di pendaftar. Ya, hope it helps. Ya, intinya memang kita pakai apa tadi saya jelaskan, pakai Peterson, tetapi tetap harus melihat ke website kampus masing-masing. Okay, now we've got some questions already. Ada nggak kampus US yang kuliah online? Ada, tetapi memang gimana saya tahu? Ya seperti tadi, cek lagi kampus itu online atau offline. Ya, kampusnya programnya itu apakah bisa jarak jauh atau memang harus face to face. Oke, screen ya, screen-nya. Oh ya, tadi udah ada. Hang on, sorry, pakai speaker bilangnya. Oke, what does it mean? Oh, oke, pakai speaker. Oke, noted. Oke, good. Nah, sekarang we come to the very last part. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Academic year di US itu biasanya 2. Ada yang pertama fall semester. Ini semester yang paling banyak orang daftar. Pendaftarannya biasanya deadline-nya itu Desember. Mulai kuliah dulu. Itu di bulan Agustus sampai Januari. Ya, proses kita mendaftar di bulan September atau Desember itu biasanya deadline. Misal, kita mau kuliah tahun 2022, bulan Agustus di fall semester. Maka di akhir tahun ini, 2021, September sampai Desember itu saatnya kita mempersiapkan aplikasi kita. Di bulan April sampai Mei, ini adalah masa kita menerima surat, apakah it's congratulation atau sorry letter from universitas, apakah diterima atau ditolak. Di bulan Mei atau Agustus saatnya kita sudah menerima yang namanya I-20, kita sudah siap-siap membuat visa dan lain-lain. Ya, ini timeline secara umum.
Sementara yang spring semester itu biasanya mulai bulan Januari sampai Mei ya. Jadi misal saya mau kuliah Januari tahun 2022, nggak lama lagi dari sekarang ya. Beda fall dengan spring. Kalau spring ini semester yang tidak begitu ramai yang daftar dan dia mulai Januari, persiapan deadline dengan mulai kuliah itu sangat mepet ya. Contoh, September the application process spring start during this period. Jadi kalau kita mau kuliah di Januari, September itu udah siap-siap gitu, udah submit, sama seperti fall juga ya. Deadline persyaratannya, deadline penyerahan aplikasi itu bukan di Desember, biasanya November. Kecuali ada beberapa kampus yang memang tetap membuat itu Desember, ada gitu. Tapi mostly itu November. Januari udah mulai kuliah, artinya sangat mepet. November terima closing dari deadline penerimaan aplikasi. Kemudian dari November ke Desember itu sudah di situ surat kelulusan, kemudian di situ kita proses visa. Artinya you have to move really fast gitu, harus cepat gitu, karena jedanya cuma Desember, Januari gitu. Ya, sementara kalau misalnya yang bulan 8 yang fall, kita pengumumannya bulan 4, masih 4, 5, 6, 7, 8. You have 5 months to kind of prepare tervisa. Jadi nggak begitu buru-buru. Ya, oke. Summer itu orang ngapain aja? Biasanya no classes. Summernya namanya summer break. Orang akan libur panjang ya. Ada juga, tapi beberapa kampus yang menawarkan summer semester ada gitu. Tapi mostly international student will take summer break. Kecuali yang memang maunya cepat-cepat gitu, mau dapat banyak. Gitu. Oke, secara umum kalau kita bicara tentang persiapan kuliah, yang pertama adalah mulai mempersiapkan seperti melakukan research tentang universitas kita kuliah di mana, persyaratannya apa saja, itu sebaiknya 2 tahun sebelum kita tes. Jadi kita memang persiapannya matang. Selanjutnya, bulan Agustus setahun sebelum kita mulai kuliah ya. Misalnya nih, sekarang kan Agustus 2021, ini Agustus 2022. Kita sudah mulai mikir request admission and financial application and register for standardized test. Jadi kita di sini udah dalam tahap udah buka-buka portal untuk mendaftar. Kita sudah cari-cari biaya dari kampus. Tapi kalau daftar beasiswa enggak di bulan ini gitu. Contoh Fulbright ya. Kalau Fulbright kita mau berangkat 2022, maka kita daftar 2021. Deadline aplikasinya itu di bulan 3 gitu, bukan bulan 8 ya. Jadi bulan 3 2021 daftar. Kemudian nanti berangkatnya Agustus 2022 harusnya ya. Jadi kalau kita daftar biaya sendiri nggak ada masalah, daftar bulan Agustus, berangkat Agustus tahun selanjutnya. Ya, oke, di sini sudah mulai daftar tentang tes TOEFL kah, mau IELTS kah, mau Duolingo kah, dan lain-lain. Request financial transcript and letters of recommendation, submit application and take standardized test. Jadi bulan September sampai Desember nih, di bulan ini adalah deadline aplikasi. Kita udah harus punya surat rekomendasi, kita harus punya tes, kita sudah akhirnya di bulan inilah kita mensubmit ya atau melengkapi online application, kemudian klik OK. Nah, kirim. Selanjutnya di bulan 1 sampai bulan 4 ini kita mau memastikan bahwa kita sudah mensubmit semua aplikasi kita ya sesuai dengan deadline kampus. Kemudian kita tinggal menunggu pengumuman. Di bulan April sampai Mei, di sini sudah datang surat-surat email, apakah congratulations, ataukah misalnya sorry, kita tidak lulus, maka di sini juga kita harus memikirkan mau istilahnya tuh ngambil kampus. Misalnya kita daftar 5, yang keterima itu 3, kita mau memilih kampus yang mana. Sudah lulus, kemudian kita confirm ke kampus, oke, kita ambil kampus ini. Kalau misalnya ada kampus yang lulus juga kita tidak ambil, kita akan bilang sorry. Oke, selanjutnya di bulan Mei sampai Agustus saatnya kita memproses visa. Kampus akan mengirim surat LOE, kampus akan mengirimkan surat yang nama satu lagi I-20 untuk proses visa. Kemudian itu kita print, kita persiapkan aplikasi online visa, siap-siap untuk daftar ke wawancara visa, dan bulan Agustus harusnya kita sudah mulai kuliah. Ada yang mulai itu September, ya. Oke, ini persyaratan saya ulang sekali lagi untuk aplikasinya, kemudian ada application form yang harus diisi,
ada yang meminta GRE, ada yang tidak lagi meminta GRE, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, banyak yang wave. Cek lagi dia minta IELTS kah, dia minta TOEFL kah, atau dia minta Duolingo. Kemudian cek lagi transkripnya seperti apa, essay, konsultasikan dengan Education USA, ya. Kemudian boleh juga minta komen dari dosen, lihat lagi kawan-kawan yang bagus bahasa Inggrisnya, letters of references, siapa yang akan menulis surat referensi, CV and resume, kita cek betul-betul. Nah, ini contoh statement of purpose, kalau misalnya bingung, yang paling penting itu biasanya memang ada semua keterangan. Tidak semua kampus, seperti tadi yang saya contohkan, kampusnya itu tidak detail ya. Tapi contoh UC Berkeley ini udah top school. Dia website-nya itu sangat-sangat gampang sekali. Kalau kita bingung nih surat SOP gimana ya? SOP dari UC Berkeley mintanya seperti apa? Ada di website mereka ini, cara menulis writing of purpose. Ada 4 paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal dibuat draft seperti ini, sudah selesai, kirim ke Education USA untuk di proofread. Oke, nah yang perlu diingat, saya IPK-nya cuma 3. Ada pendaftar yang lain IPK-nya 3,5 gitu. Gimana ya? Don't worry, karena kampus di Amerika itu menggunakan yang namanya pendekatan holistik ketika mereview aplikasi. Maksudnya, they gonna take into account every documents that you submit. Kalau katakanlah IPK kita kurang, tapi hopefully TOEFL kita bagus. Kalau misalnya TOEFL kita tidak kurang, katakanlah, maka hopefully CV kita bagus atau essay kita menarik gitu. Jadi semua dokumen yang mereka minta itu kita persiapkan betul-betul karena harusnya mereka can complement one another, itu bisa saling mensupport gitu. American universities also put high value on character, extracurricular involvement, work experience, and the applicant's reasons for wishing to attend that university. Jadi di sini maksudnya yang mereka ingin bilang jangan jadi kupu-kupu aja, kuliah pulang, don't do that gitu ya. Tapi as a student, make sure that you also involved in extracurricular. Ikut grup sport misalnya, atau misalnya ikut katakanlah program-program pemberdayaan masyarakat, they love that. Gitu. Atau misalnya kita punya cerita yang menarik, contoh ya, ada orang yang ingin ngambil jurusan public health tentang pencegahan cancer gitu. Dia ketika menulis essay, dia sangat menekankan sekali reason for wishing to attend that university. Kenapa sih ini ingin daftar ke kampus itu? Yang pertama dia bilang alasan personal gitu. Kenapa dia ingin kuliah jurusan cancer healing? Dia bilang kehilangan orang tua atau ibu yang memang harus pergi karena cancer itu membuat dia tertarik untuk mengambil jurusan itu. Jadi dia punya personal story gitu, personal experience tentang cancer itu, dan itu memang sangat melekat gitu ya tentang kehidupan personal dia. Itu yang pertama. Kemudian kenapa universitas itu dia hubungkan? Makanya tadi saya tunjukkan bagaimana cara melakukan research di universitas, cari sampai jurusan, cari sampai mata kuliahnya, cari tentang kurikulumnya. Kenapa? Karena disitulah kita bisa menulis essay gitu. Oke, misal ini saya sangat tertarik dengan mata kuliah yang ditawarkan yang berkaitan dengan misal ini teaching English in a fun way misalnya ya, atau misalnya language assessment-nya seperti ini gitu. Jadi kita merasa program yang kita pilih itu memang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan future goal kita gitu. Okay, right. Okay, let's see next. Okay, nah search tool saya ulangi lagi, kalau untuk mencari informasi boleh pakai Education USA. Di sini kita bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif. Boleh pakai Peterson yang tadi saya tunjukkan, boleh pakai US News yang juga saya sudah demonstrasikan. Kemudian CEA ini untuk mengecek akreditasi kampus. Kita juga tidak ingin nanti kampus yang kita tuju ternyata tidak terakreditasi. Sia-sia dong kuliah, buang-buang uang banyak gitu. Nombeo, foreign credit, etc. Ini untuk mengecek dan membandingkan biaya hidup, mengecek GPA, dan lain-lain. Kalau ingin berkonsultasi dengan setiap advisor, boleh di Jakarta ada Jakarta Education USA. Boleh pakai ini, boleh pakai ada Aceh, boleh pakai Makassar. Tinggal tambahkan kota @educationusa.org itu sih kuncinya. Malang juga demikian, kemudian Medan dan Surabaya. Sekarang cara paling gampang itu adalah ini. Ini yang saya share saya rasa paling ini ya relevan ya.
Kalau nantinya kita udah buka lagi, boleh mengunjungi gedung museum UIN Araniri, terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Kita biasanya buka jam 9 sampai jam 5, tetapi saat ini online ya, kita semuanya available online. Email, kalau ingin langsung menghubungi saya lewat email boleh, aceh@educationusa.org. Website boleh mengunjungi educationusa.com. Informasi yang saya berikan tadi itu semuanya detail sekali di website ini. Kita punya FB, Twitter, dan Instagram Education USA Indonesia. Diklik aja Education USA Indonesia. Semua update tentang program kita, event kita, tentang kapan kita back to office again, itu semuanya terupdate di sana. Booking consultation ini yang paling menarik dan paling baru dari Education USA. Kalau mau kind of diskusi dengan salah satu advisor di Education USA, boleh langsung klik calendly.com/educationusa Indonesia. Nanti akan muncul banyak sekali nama advisor di ini. Saya tunjukkan ya. Calendly, calendly.com/educationusa Indonesia. Here we go. Nah, akan muncul seperti ini. Ada beberapa advisor di sini, ya, termasuk I'm here, ya, kita punya Iqbal, punya Zaki, base-nya beda-beda, ada portofolio kita masing-masing. Kalau misalnya nggak yakin mau yang mana, oh saya yang penting yang available aja juga boleh gitu. Tinggal cek mau tanggal berapa, diklik. Nah, contoh di sini saya mau tanggal ini jam berapa, secara otomatis manapun advisor yang available itu akan mendapatkan notifikasi dan nanti akan dikirimkan lewat email kapan, lewat apa gitu. Kalau misalnya contoh ini saya maunya lewat Ambar aja deh. Nah gitu, ternyata Ambar itu available-nya dia di Surabaya gitu. Ini orang Surabaya. Oke, hari ini available sampai tanggal 31 available. Oh, saya maunya ke bulan depan. Nah, saya mau ke Oktober deh misalnya ya. Oh, ini September dulu. Nah, available-nya di sini karena dia mungkin take leave di sini. So, you really wanted to check and book the appointment. Again, all consultation is free of charge, so don't worry. We can do that. So that's all from me. Thank you very much. Let me finish the screening sharing. All right, off to you, Ibu Moderator. Ya, Kak Lilis, menarik sekali ya pemaparannya tentang Education USA. Ini masih sebagian ya teman-teman partisipan semua, karena kita di Study Talk Series ini nanti untuk next meeting, insya Allah kita akan membahas lebih lanjut bagaimana tentang menyusun, to arrange the curriculum vitae, dan juga mungkin bagaimana mendapatkan LOA ya, atau dan lebih lanjut tentang steps to US study, insya Allah. Ya. Untuk pertanyaannya udah selesai ya Kak Lilis ya? Ini ada satu dari Suhendra, udah pernah konsultasi lewat Calendly, mau konsultasi lagi ya bos, lewat booking lewat sana lagi atau bisa chat WhatsApp. Oke, very good question. Saya sarankan lewat Calendly saja, karena kalau Calendly itu sudah langsung dikirim linknya gitu. Terus kita langsung terbook ke lewat kalender, jadi lebih gampang nanti kita tracknya. Ya, kalau konsultasinya mau yang one-on-one seperti ini. Kalau misalnya mau konsultasi lewat WA itu very short answer ya. Kalau WA, kalau mau komprehensif baiknya lewat Calendly. Ya, saya tunggu ini bookingannya lagi, Mas Hendra ya. Okay. Thank you. Kayaknya sudah terjawab semua sih dari saya, kecuali ada lagi yang ingin bertanya. My pleasure. Oh iya, iya Kak Lilis, ini kita sedang prepare untuk bagikan link kehadiran ya, link absennya. Mohon ditunggu sebentar. So, jika kawan-kawan masih ada pertanyaan, silakan di drop di room chat atau mau pakai speaker, silakan. Ya. Oke, link absensinya udah dibagikan, silakan diisi ya kawan-kawan. Ya, ada lagi yang mau di-sharingkan kawan-kawan semua? Atau di-keep dulu untuk next meeting, insya Allah? Ya, insya Allah ya, untuk Study Talk Series, next series kita akan berjumpa lagi nanti next week. Nanti ada pemberitahuan lagi. Jadi tetap
ikuti ya series kita karena sayang sekali nanti kita kalau misinformation ya untuk bagaimana persiapan kita untuk insya Allah ada kesempatan melanjutkan studi di US, apakah itu untuk short course tadi ya atau untuk doctoral program atau master degree. Nah, tadi juga Kak Lili sudah membahas tentang ISMA ya, ada ISMA yang program untuk short course tadi ya Kak ya, untuk mahasiswa Itu juga pertukaran singkat sih ya. Iya benar. Kemudian ada juga tadi dari program dari MINEF, global apa tadi Kak? Global undergrad ya. Iya, global undergrad program. Itu dari saya coba ini deh. Jadi itu sekilas pandang dulu tentang education US dan bagaimana kesempatan yang bisa kita raih ya semua. Dan jangan lupa tetap ikuti next series-nya. Kita akan bahas lebih lanjut apa yang harus kita persiapkan secara real aplikasinya bagaimana nanti agar kita bisa reaching to learn in US kayak insya Allah. Insya Allah. Ini saya share lagi link dari semua fellowship yang Amineh punya. Di situ tuh banyak, ada yang undergraduate program yang semester 1 sampai semester 7. Ada yang sudah lulus terus mau fokus ke CCIP, itu juga ada program 10 bulan untuk pemantapan skill profesional ya. Misalnya kita fokus ke tourism, itu ada program tourismnya. Atau misalnya kita mau fokusnya itu ke bagian environmental conservation, itu juga ada gitu. Ada program apa lagi? FLTA nih, kalau misalnya ada lulusan dari YIN Langsa jurusan bahasa Inggris tertarik untuk mengajar bahasa Indonesia di Amerika, itu juga bisa gitu. Namanya programnya itu Foreign Language Teaching Assistant. Kita kuliah ke sana, kemudian sambil ikut kelas, beberapa kelas, punya kesempatan untuk mengajar. Tugas utama kita sih pengajar. Dari Aceh ada loh, tahun 2019 baru pulang dari beberapa pendaftar seluruh Indonesia, dan satu-satunya dari Aceh itu akhirnya ditugaskan untuk mengajar di Harvard tuh, gitu. Keren ya Kak ya, berarti dari mahasiswa gitu. Bisa Kak? Dari mahasiswa bisa? Mahasiswa enggak harus sudah lulus S1, tapi kan setidaknya itu bisa jadi persiapan. Oh ini benar. Lulus SMA, saya lulus S1 saya mau coba semua program deh. Ini FLTA, berarti saya harus punya TOEFL yang bagus kan. Gitu. Berarti harus dari bisa mahasiswa mengajar, semua gitu. semangat untuk cepat lulus kuliah ya. Insya Allah program-program di depan ini sangat mantap ini, udah menunggu mereka ya. Insya Allah. Oke. Ya udah selesai ya, insya Allah semuanya udah jelas, clear enough, and see you in the next series ya. Jangan lupa bergabung. Terima kasih banyak Kak Lili, terima kasih banyak to all the participants. Thank you very much and see you in the next series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.